Pemirsa, walaupun saya udah ingatkan ini bukan lucu-lucuan, yang terjadi lucu juga. Sangat lucu. Anda mau nambahin satu, tapi saya nggak mau soal berkelahi dengan... Tidak, bukan kelas suara lagi. Jadi gini, tadi sepertinya kita ribut soal isi BAP. Saya udah berkali-kali mengatakan bukan soal isi BAP, bukan. Karena memang saya setuju itu nanti cukup 2 alat bukti bagi hakim. Tapi yang terjadi adalah tindak pidana yang dilaporkan, dilakukan, disangkakan tidak pernah ditanyakan kepada si tersangka. 100% dakwaan itu tidak pernah. Dan sebagai contoh ini ada buku Mahkamah Agung nih, ya. Ini buku Rakernas Hakim Agung. Di sini ada jawaban daripada pimpinan Mahkamah Agung di buku ini. Ini saya kutip bulat-bulat, ya. Kalau terhadap tersangka belum pernah sama sekali belum tuntas dilakukan penyidikan, maka dasar untuk melakukan penuntutan terhadap dirinya menjadi kurang lengkap. Maka hakim dapat menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Ini buku, bukan saya yang bikin, ya, terserah kepada Anda. Jadi isu utama adalah, salah satu argumen yang paling klop adalah berkas perkara tidak lengkap. Udah dilimpahkan, itulah gunanya ada P19, ada P21. Kalau memang belum 100% belum, dakwaan 1, 2, 3 itu 100% belum pernah diperiksa si tersangka. 100%, bukan 70. Kita tidak mengatakan tidak benar isi BAP, bukan. Padahal itu syarat mutlak dalam KUHP pasal 50, 51, 117, 121. Sebelum ke pokok perkara itu harus. Kalau itu berkas perkara tidak lengkap harus dikembalikan oleh jaksa ke penyidik. Bahkan kalau tidak diperiksa ini bukan saya yang bikin ini yang bikin Rakernas Hakim Agung. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan saya, kok tiba-tiba pengacara Nazarudin dari Kaligis ganti ke Anda? Oke, jadi memang setelah kita temukan ini, ternyata 3 bulan penuh begitu heboh, ya. Kok ternyata kasus Wisma Atlet BAP-nya ini terlantar sama sekali. Padahal di Jakarta Lawyers Club begitu heboh pembicaraan tim kuasa hukum itu dengan kasus, tapi dia ditahan ternyata hanya kasus Wisma Atlet. Itu tidak pernah dipersoalkan, ya. Kemudian lagi diajukan pra peradilan atas nama Nazarudin, tak tahu salah alamat, kalah. Gara-gara itu ada ditunjuk. Antara lain. Baik. Saya ke DPR dulu, Pak Haji Samsudin. Ini sudah dengar kan debat tentang surat dakwaan. Ekspektasi publik besar sekali. Walaupun kata Pak Luhut Pangaribuan, biasa KPK itu pinggir dulu baru ke tengah. Tapi ini di akhir masa jabatan KPK sekarang, kok masih main terlalu pinggir gitu. Apa dari Komisi 3? Dalam hal untuk melakukan strategi, untuk melakukan proses penyidikan dan penuntutan, itu kewenangan daripada institusi KPK. Dan ini memang sudah kita mencium gitu loh, bahwa hal ini kenapa kok menjadi bias, ke kiri enggak, ke kanan enggak gitu loh. Jadi ibarat itu ya pengacara-pengacara inilah lebih ahli, mereka kan dibayar semua, kita kan enggak. Kita ini kan enggak gratis tadi katanya. Enggak, itu kan gratis supaya menghindar pajak aja itu. Ini dalamnya isi semua itu barang. Isi barang. Jadi kalau menurut kami yang ada di legislatif, ini akan menjadi fungsi pengawasan kami. Kenapa ini bisa terjadi? Dan ini menurut kami bukan hal yang aneh. Pada saat Bibit dan Chandra, mana ada perkara yang sudah P21 bisa di SKPP, dipenuhi. Nggak ada itu dalam rumusan hukum acara. Memang saya kalau dalam posisi sebagai pengacara pakai dasi kayak bapak-bapak ini, saya akan berpikiran seperti itu. Tapi pada saat ini, kita jangan lagi melihat di teman-teman di DPR ini, melihatnya tidak dalam konteks teknis. Kita tidak mau masuk dalam konteks teknis. Karena kami tidak membahas secara hukum acara secara detail. Tapi apabila KPK itu tidak melaksanakan hukum acara itu secara benar, itu sudah menjadi pengawasan kami. Dan ini sudah merupakan hal yang menjadi sekian kali bertanya-tanya.
Kenapa pada saat itu juga kami bertanya masalah Bibi Chandra, di Penering, kemudian banyak kasus-kasus misalnya mau dipipir dari kiri, mau pinggir kemudian masuk ke tengah. Banyak juga kasus yang di pinggir itu akhirnya nggak masuk ke tengah. Pinggir doang. Pinggir doang, akhirnya lelep itu semua nggak jadi. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Saya nggak heran. Kenapa juga pimpinan ketua KPK Saudara Antasari itu bisa masuk? Coba antara balastik sama pelurunya kan nggak sama semua. Ternyata bisa masuk. Ini yang menjadi pertanyaan dan menjadi beban kita semua. Dan kami juga mengajak seluruh, bukan hanya lembaga legislatif juga. Bagaimana teman-teman dari asosiasi pengacara ini juga mengawasi ini. Supaya hakim ini juga, pada saat ini perkara dimasuk di pengadilan, hakim ini memutus perkara berdasarkan fakta hukum yang berkembang di proses penuntutan itu. Jadi kalau memang bebas, jangan nanti karena bebas pengadilan tipikornya lagi yang mau dibongkar bahwa ini nggak benar. Jangan lagi nanti moratorium remisi lagi yang nggak benar. Jangan, ini salah. Dan ini yang menjadi target kami. Nanti pada saat besok kami akan rapat dengan Menteri Hukum dan HAM. Ini akan menjadi pertanyaan kami. Kenapa ini bisa terjadi? Yang mana? Ini contoh misalnya masalah dakwaan. Kemana Satgas Mafia Hukum? Kok nggak mengawasi? Kenapa Satgas Mafia Hukum hanya mengawasi saudari Ayin? Kenapa KPK ini nggak diawasin? Katanya dokter profesor semua di sana, ahli-ahli hukum dan punya jabatan-jabatan penting. Tadi saya juga diskusi. Satgas Mafia Hukum kemana dengan tuntutan dakwaan jaksa seperti ini? Nah itu Pak Egy yang menyampaikan. Nah ini yang menjadi catatan kami Pak Karni. Marilah kita semua seluruh anak bangsa sama-sama kita melihat ini. Dan harus dari asosiasi pengacara juga. Ada nggak harapan kita terhadap pimpinan KPK yang baru? Pimpinan KPK yang baru bisa lebih tuntas? Oh bisa. Makanya kami pada saat memilih di Komisi 3 itu, kami tidak ingin mengikuti aturan ranking dari panitia seleksi. Itu pertama prinsip. Karena tidak diatur dalam undang-undang bahwa kami hanya tukang stempel harus mengikuti ranking. Nggak ada itu aturan itu. Yang kedua, kenapa kami yakin dengan komposisi pimpinan KPK sekarang? Ada keyakinan kami bahwa 4 orang, 5 orang ini akan kompak sebagai timbuk. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Sami'na wa ata'na, ikut imam. Begitu. Baik, Pak Yani. Saya mau tanya Pak Yani, itu KPK, Ketua KPK sudah janji tadi Bung Sidi. 30 menit sebelum acara beliau gak jadi. Sebetulnya saya mau nanya beliau, bagaimana beliau bisa yakin dalam 1 tahun bisa menyelesaikan dengan tuntas kasus Senturi, kasus mafia pajak, kasus Nazarudin, bahkan BLBI. Itu butuh penyidikan yang panjang. Jawab, Ang. Silakan. Apa tanggapan? Saya kira dari 4 pimpinan KPK yang sekarang kita pilih, sebagaimana dikemukakan oleh Pak Ajis ini, Dr. Ajis Samsudin ini, beliau ini kan akademisi juga, bahwa mereka bersepakat betul untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, dan mereka itu menangani fakta integritas. Ada hal yang saya kira cukup serius betul yang KPK sekarang ini, saya yang selalu teriak di Komisi 3 itu, kerja dan kinerja KPK itu sangat tidak profesional. Dan oleh karena itu, pimpinan KPK baru ini, tugas utama yang pertama melakukan konsolidasi. Tugas yang kedua, audit kinerja yang selama ini yang dilakukan. Di audit kinerja inilah ketahuan ini, termasuk dakwaan ini, termasuk ada berita acara, proses-proses yang selama ini terjadi. Kenapa selama ini kita diam, masyarakat diam terhadap proses yang mungkin tidak profesional dilakukan oleh KPK? Karena kita terlena. Karena setiap masuk KPK semua orang dihukum. Pertanyaan, apakah proses hukuman yang dihukum itu sudah memenuhi proses, memenuhi hukum acara atau tidak? Kita ditutup mata kita. Karena kita menganggap hebat jaksa penuntut umum itu, hebat penyidik itu kalau dia menghukum orang. Kalau ternyata peradilan sesat yang terjadi, bagaimana ini? Dan ini banyak terjadi. Kelemahan-kelemahan ini banyak sekali dilakukan pada KPK jilid 1 maupun KPK jilid 2. Nah, kami berharap betul kepada KPK jilid 3 ini, Saudara Abraham Samad dan kawan-kawan, dan dia berjanji, saya menganjurkan betul konsolidasi.
Kalau memang penyidik-penyidiknya bermasalah, penuntut-penuntut kembalikan pada organisasi asalnya. Ganti yang baru lagi, yang fresh, yang ingin menopang visi dan misi mereka seperti itu. Banyak kasus-kasus besar. Saya melihat kasusnya Nazarudin ini, saya menduga ini, saya daya endus saya ini memang sengaja ini. Kasus ini adalah disimplikasi sedemikian rupa, ya kan, agak diheboh-hebohkan sedikit, ya kan, pengacara teriak-teriak, ya kan. Seharusnya lawyer tidak harus teriak, ini berterima kasih. Seharusnya lawyer berterima kasih, ini mengantarkan kliennya untuk bebas sesungguhnya, ya kan. Kan naluri pembela itu kan, lawyer itu kan untuk membela kliennya supaya bebas. Nah, tapi ini maksud saja mungkin juga dijadi hiruk pikuk semua. Jadi perdebatan kita banyak substansi persoalan ini. Ada persoalan besar yang hilang. Persoalan besar yang hilang itu adalah nyanyiannya Nazarudin yang belum pernah tuntas dilakukan penyidikan oleh KPK. Kasus Sambalat, kasus-kasus yang lainnya. Masyarakat tidak bodoh saya kira. Karena Bang Karni sudah mengatakan ada ekspektasi. Oleh karena itulah saya sering mengatakan saya sudah tidak lagi punya harapan KPK jilid 1 maupun KPK jilid 2. Kita berharap betul KPK jilid 3 ini. Saya melihat ini mereka tim ini berlima dengan Pak Busro ini mampu menuntaskan. Kasus Senturi pasti mampu dituntaskan. Masalahnya adalah itikat untuk menyelesaikan atau tidak. 2 alat bukti kok. Ini panitia angket sudah menemukan 5 alat bukti lebih. Ya kan tidak hanya 2. 5 kita temukan. Panitia angket itu kan hak melakukan penyelidikan. KPK melakukan penyidikan. Nah, mereka berempat bersepakat, berkomitmen, menandatangani fakta integritas untuk menyelesaikan kasus-kasus besar, tidak hanya kasus Senturi, kasus BLBI. Mereka berasumsi seolah-olah KPK tidak boleh melakukan penyelidikan kasus BLBI karena perkara itu jauh sebelum ada KPK. Menurut saya bisa diambil. Kenapa perkara BLBI itu Hendarman mengatakan pada waktu itu sudah melakukan penyelidikan ulang lagi, pengkajian ulang lagi prosesnya. Akhirnya kan yang tertangkap jaksa urip. Ambil alih kasus itu di kejaksaan, kasus BLBI. Kenapa tidak bisa? Iya, di kejaksaan kan sedang diperiksa. Ambil alih oleh KPK. KPK bisa ngambil. Jadi tidak terentang waktu pada waktu pembentukan. Dia bisa mengambil alih. Saya kira kita harus beri ruang waktu betul. 5 orang ini. Bagus tugas dan tanggung jawab kami Komisi 3 mengawasi. Jalannya benar atau tidak. Kalau tidak benar, hak kita. Udah, copot aja kembali mereka itu. Baik, Bung Yadi. Saya hanya tertarik satu kata dia bahwa pengacara teriak-teriak itu acting doang. Kita istirahat.